Gak pernah punya pengalaman jadi asisten dosen, kira-kira gimana ya gambarannya kalau jadi dosen arsitektur? Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang aku dapat di DM TikTok. Dan menurut aku ini bagus sih buat aku share juga ke teman-teman semua. Jadi aku jawab di sini ya. Dan kenalin, aku Indri, aku dosen arsitektur di salah satu kampus swasta yang ada di Kota Batam. Dan sembari S2, waktu itu aku juga dapat kesempatan untuk jadi asdos di Prodi S1 Arsitektur. Jadi menurut aku banyak hal sih memang yang aku pelajari ketika jadi asdos waktu itu. Karena ternyata perintilan dosen itu banyak ya. Jadi setelah aku sekarang udah jadi dosen sebenarnya kaget nggak kaget sih. Kaget mungkin karena harus ngehandle semuanya sendiri. Tapi nggak kagetnya adalah, oh berarti yang aku lihat dulu kenapa para dosen-dosen tuh pada sibuk. Ternyata ini ya yang dikerjain segininya ya kalau dikerjain sendiri. Dan pengalaman aku jadi asdos waktu itu kurang lebih 1 tahun. Jadi emang kayak 2 semester kali ya, 2 semester atau lebih, 2 atau 3 semester selesai. Dan alhamdulillah aku sekarang udah jadi dosen di Prodi Arsitektur selama 3 tahun. Dan sesedikit pengalaman yang aku punya ini, aku sampai sekarang ada beberapa hal yang aku petik dan menurut aku ini mungkin sedikit gambaran dan persiapan gitu ya ketika kita memutuskan untuk jadi dosen arsitektur. Yang pertama, kita kan tahu ya kalau kuliah arsitektur itu basicnya project. Jadi hal yang benar-benar harus disiapin adalah ketika kita akan memberi satu project ke mahasiswa, otomatis kita harus punya studi kasusnya dulu nih. Studi kasus apa yang sih yang akan dipecahkan, isu apa sih yang akan kita berikan di semester ini. Kalau bisa sih setiap semester itu isunya beda-beda. Karena pembelajarannya pasti nanti akan seru, pasti akan dinamis sekali. Nggak ngebosenin juga untuk kita sebagai dosennya yang ngajarnya itu-itu aja, yang dibahas itu-itu aja. Karena menurut aku itu juga menjadi salah satu faktor sih yang bikin kita sebagai dosen ternyata juga ada titik bosennya. Jadi titik bosennya adalah ketika kita harus menyampaikan hal yang sama itu berulang-ulang di setiap semester. Jadi menurut aku studi kasusnya ini menjadi penting sih. Ya itu juga sih yang aku pelajari dulu pas aku jadi asdos. Nah ternyata setiap dosen itu nyiapin gitu loh, nyiapin fenomena apa ya di semester ini yang akan kita bahas, atau kalau memang lagi happeningnya kayak yang paling sering dibahas dan tapi ini seru sih menurut aku, sampah visual ketika masa pilkada atau pilpres. Nah masa pemilihan ini kan biasanya banyak banget tuh ya spanduk di mana-mana, dan itu ternyata berpengaruh ke kota dan berpengaruh ke arsitektur. Nah itu walaupun sering diulang setiap 4 tahun sekali ya berarti tapi itu seru banget menurut aku. Jadi isu-isu kayak gitulah kurang lebih yang relevan dan berkaitan sama arsitektur. Kalau memang akan dijadikan studi kasus ini sebagai project perancangannya, nah itu juga bisa gitu dipersiapkan dulu. Nah kan di awal tadi kita udah dituntut untuk seenggaknya dosennya punya deh studi kasus, 1 studi kasus gitu loh yang bisa dikembangin. Nah gimana sih cara dapetinnya? Ya cara dapetinnya adalah kita harus jalan-jalan. Entah itu dosen arsitektur, entah itu mahasiswa arsitektur, itu harus banyak jalan-jalan. Jalan-jalannya nggak hanya melihat sesuatu yang ini estetik, ini cantik, ini bagus, ini indah. Nggak yang kayak gitu. Tapi memang benar-benar menganalisa satu fenomena yang kita lihat secara mendalam. Jadi dengan kita sering jalan, entah itu kita mengamati lingkungan rumah kita mengamati lingkungan kecamatan atau bahkan kota kita, nah ternyata banyak banget loh permasalahan-permasalahan atau isu-isu arsitektur yang bisa kita dapatkan dari lingkungan sekitar kita. Nah kalau budgetnya lebih silahkan keluar kota, keluar negeri. Nah itu juga akan menambah banyak sekali vocabulary kita dalam berarsitektur. Dan sekalian kita tipis-tipis juga melakukan kritik arsitektur. Kalau mau yang lebih dalam lagi, bikin penelitiannya. Nah terus selanjutnya aku yakin orang-orang arsitektur itu sangat-sangat kreatif dalam dalam memanajemen sesuatu. Nah, jadi manage lah kelas agar tidak boring. Kelas yang boring kayak gimana sih biasanya? Yang cuman tutor aja, yang ceramah aja panjang di depan, habis itu interaksinya minim, terus udah ceramah aja, tulisannya ya penuh gitu, penuh dengan tulisan. Nah pasti kan itu sangat membosankan ya dan bikin ngantuk. Jujur aja mahasiswa, aku pun dulu pas jadi mahasiswa juga kayak gitu kok. Tapi harus punya kesadaran ekstra biar tetap terjaga kalau ilmu ini penting walaupun isinya tulisan semua.
Dan itu balik lagi ke bagaimana cara si dosen meramu kelasnya. Tapi menurut aku untuk zaman sekarang bikin suasana kelas itu nggak membosankan itu jadi sangat-sangat penting. Karena koneksi antar mahasiswa, antar dosen dengan mahasiswa itu bisa terjalin lebih baik. Kalau aku sih biasanya caranya kasih banyak visual ke mahasiswa. Kalau bisa aku ajak nonton gitu. Jadi dari tontonan ini kita bisa menganalisis sesuatu. Yang kayak kita tahu ya, sebagian besar mahasiswa arsitektur, bahkan dosennya pun juga itu orang-orangnya visual banget. Nah, jadi ketika orang-orang visual ini tidak terpenuhi visualnya, nah jadi dia nggak bisa fokus. Nah, jadi ya silahkan di-treatment sesuai dengan bagaimana cara belajarnya mungkin. Nah, tapi di balik tingkat visualitas yang tinggi, ada nih hal yang aku temukan, dan menurut aku ini kelemahan kita sih sebagai orang arsitektur. Nggak semua orang arsitektur, maksudnya sebagian orang arsitektur yang aku temukan di mahasiswa adalah dia tuh susah untuk menjelaskan apa konsepnya. Jadi kayak menjelaskan atau menuliskannya itu apa yang dijadikan konsep dalam sebuah proses perancangannya itu susah banget, karena menurut aku mungkin karena visualitasnya yang terlalu tinggi, jadi imajinasinya aja nih yang jalan. Kita sampai kayak nggak ngerti gitu apa sih maksudnya, ya kenapa ini dibikin kayak gini, kan harus ada analisisnya ya, harus bisa dijelaskan. Makanya kita kuliah arsitektur. Nah, jadi kadangkala aku juga sedikit memaksa teman-teman mahasiswa itu untuk menulis. Jadi menulisnya itu tidak hanya dengan mereka membuat visualnya aja, tapi juga dituliskan, dijelaskan, diceritakan, dideskripsikan apa yang dilihat, apa yang dialami, apa yang dirasakan. Kalau standar aja nih yang ditulis, pasti aku akan mengkritis, ya ini normal, sesuatu yang normal, terus apa spesialnya gitu. Pasti aku selalu minta mahasiswa itu untuk break the limit. Pasti nanti alasannya, ya bingung Bu mau jelasin apa, ya makanya apa, baca. Nah, jadi mahasiswa arsitektur itu juga harus dituntut banyak membaca, karena kita tahu ya, membaca adalah kunci dari semuanya. Kalau kita udah rajin membaca, otomatis kita akan enak untuk berbicara dan juga menuliskannya. Jadi nggak semuanya itu ada di pikiran kita aja, nggak overthinking gitu ya guys. Nah, makanya nih buat kaum overthinking, nulis guys, nulis dan membaca. Itu sih obat ya, terapi sederhananya ya. Karena orang-orang arsitektur juga sering ya kita temukan, biasanya tuh orangnya overthinking. Karena mikirin kayak desain ini bagus, konsep ini bagus, konsep yang lainnya juga bagus. Nah, pengen tuh semua konsep itu dimasukin dalam satu rancangan, kan jadinya gado-gado ya. Nah, jadi untuk membatasi itu semua ya silahkan dituliskan. Jadi ketika teman-teman udah menulis terus dibaca ulang, kita akan bisa memfilter nih, mana sih kiranya yang benar-benar kita butuhkan untuk isu yang saat sekarang kita bahas. Nah, selain itu yang paling penting juga adalah, walaupun ini administratif sifatnya, tapi ini penting, yaitu setiap dosen harus menyiapkan RPS sebelum perkuliahan di semester ini itu berlangsung. Karena RPS ini akan menjadi guideline kita nantinya selama satu semester ini kita akan bahas apa. Nggak ada tuh topik-topik yang mendadak tiba-tiba ada, atau topik-topik yang berulang setiap pertemuannya. Jadi gitu mungkin bisa dihindari biar ketercapaian dalam setiap mata kuliah itu tercapai. Terakhir sisanya learning by doing aja. Aku yakin sekarang lagi banyak banget ya gonjang-ganjing seputar dunia dosen. Ada yang bilang dosen itu kerjaan administrasinya banyak banget, yang dituntut banyak banget, kerjaannya banyak banget, tapi hal yang dapat nggak setimpal. Kalau kita pikir-pikir, iya mungkin bisa jadi, tapi ya itu tergantung dari apa ya, jam terbang kali ya, jam terbang bagaimana cara menyikapinya. Nah, aku juga newbie di dunia dosen ini, jadi menurut aku ya udah learning by doing aja, sambil aku jalanin, sambil aku belajar. Kalau salah ya aku minta maaf, akan aku perbaiki. Semua itu mungkin nggak sekarang, nggak di 3 tahun aku jadi dosen ini aku akan memetiknya, tapi mungkin nanti 5, 10 atau 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, baru insya Allah aku bisa mendapatkan apa sih semua yang udah aku pelajari hari ini, maksud dan hikmahnya. Karena kalau semuanya dipikirin aja, ada di kepala kita aja, menurut aku ya nggak bakal jalan juga sih ya, nggak bakal ada juga yang terselesaikan, nggak ada akhirnya kita melakukan apa-apa. Jadi nggak usah takut buat teman-teman yang baru menginjakkan kaki sebagai dosen atau yang khususnya di bidang arsitektur.
Karena tantangan itu pasti ada di pekerjaan apapun, pasti punya tantangannya, pasti punya resikonya yang harus kita hadepin. Bismillah aja, bismillah aja, percaya diri, percaya sama kemampuan yang kita punya. Aku yakin dan percaya kalau aku sudah ditakdirkan, kalau aku sudah diberikan kesempatan di tempat aku saat ini, berarti aku mampu. Menurut Allah tuh aku mampu dan aku pasti bisa belajar di sini. Semoga teman-teman rekan dosen yang di luar sana yang juga sama statusnya kayak aku, dosen baru, dosen muda, kita itu punya semangat yang sangat besar, kita tuh masih punya tenaga dan daya juang yang sangat besar, jadi semangat untuk ngejalanin semuanya. Dan ya gitu aja sharingnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.